A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam sumastawa 'alal arsy yudabbirul amr. Ma min syafi'in illa min ba'di idnih dzalikumullahu rabbukum fa'budu. Afala tadzakkarun. Yunus ayat 3. Inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Rabb kalian, sesungguhnya Allah Rabb kalian, alladzi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayam, dalam 6 hari. Ayam itu jamak dari yaum. Sumastawa 'alal ars. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, beliau bersemayam di atas ars, yudabbirul amr, untuk mengatur seluruh urusan. Ma min syafi'in illa min ba'di idnih, maka tidak ada syafaat, orang yang bisa memberi syafaat kecuali setelah mendapat izin dari Allah. Dzalikumullahu rabbukum fa'buduh. Itulah Allah Rabb kalian, maka beribadahlah kepadanya. Afala tadzakkarun. Apakah kalian tidak ingat? Jamaah sekalian, wonten ing surah Yunus ayat 3 niki nggih, bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu dalam waktu 6 hari. Tapi ingat bahwa di dalam Al-Qur'an ketika disebut hari itu tidak mesti 24 jam. Kalau yang kita kenal 6 hari, 1 hari itu 24 jam. Berarti kalau Allah menciptakan langit 6 hari diartikan 1 kali 24 jam per hari, berarti berapa jam? 24 kali 6. Tapi tidak ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala hari di dalam Al-Qur'an itu belum tentu ukurannya 24 jam. Misal di dalam surah Al-Hajj, inna yauman indallahi ka'alfin sanatim mimma ta'udun. Sesungguhnya 1 hari di sisi Allah nanti di hari kiamat, di akhirat, berapa? Itu sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung. Jadi kita nanti hidup di akhirat itu juga ada perhitungan waktunya. Tapi apa? 1 hari kadarnya berapa? 1000 tahun. Jadi kalau kita hidup di dunia ini, rata-rata umur umatnya Rasulullah SAW 60 sampai 70 tahun. Kalau kita diberi umur oleh Allah 70 tahun di dunia ini dibandingkan di akhirat, itu berarti berapa jam? Pak guru matematika? 70 per 1000 kali 24. Jenengan hitung mas, ben akurat, meskipun aku wis ngerti. Jadi 1,7 jam, 1,67. Jenengan hitung pakai kalkulator. 70 per 1000 kali 24. Oh 68 nggih. Kacek 0,01 nggih. Kalkulatornya kita beda. Mosok kalah itu ya. 1,68 dibulatkan 1,7 jam. Jadi kita hidup di dunia yang 70 tahun ini kalau dibandingkan di akhirat itu hanya 1,7 jam. 2 jam wae ora genep. Artinya apa? Kalau sampai kita gagal di dalam bersabar selama 1,7 jam, itu kan pengorbanannya nanti di akhirat itu sangat panjang. Jadi kita oleh Allah diminta bertahan di dunia niki mungkin Pak 2 jam. Sabar mboten 2 jam. Jadi ini untuk memotivasi kalau kita kan 70 tahun. Tapi kalau dibandingkan di akhirat cuma 1,7 jam.
Kemudian di surah Al-Ma'arij, surah ke-70, satu hari itu kadarnya adalah 50.000 tahun. Jadi ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Itu awal Mas, dengan surah ke-70 nanti cari ketemu ya awal itu. Jadi ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi, malaikat, jadi para malaikat dan roh, malaikat Jibril itu menghadap kepada Allah yang butuh waktu satu hari, kadarnya berapa? 50.000 tahun. Padahal malaikat, jadi jarak kita di bumi ini sampai jadi itu pun tidak, masih ada rahasia ya. Jadi malaikat itu naik, itu tidak bisa langsung di sisi Allah, hanya titik tertentu. Jadi ketika mengantar Rasulullah itu tidak sampai langsung di sisi Allah, enggak, titik tertentu, enggak bisa. Itu jaraknya berapa? 50.000 tahun satu hari. Padahal malaikat itu terbuat dari cahaya. Maka kecepatan cahaya, niki sing tasih sekolah, kecepatan cahaya niku pinten? Wis lali kabeh nggih? Lali. 300.000 km per detik. Jadi sak detik niku pun cuap 300.000 km. Niku cahaya. Per jam berapa kilometer? Manghitung Mas, yakin ora iso. 1 miliar kilometer itu per jam. Lah kalau per hari dipengke 24. Kalau sebulan dipengke 30. Kalau setahun dipengke 12 lagi. Wis kalkulatormu jebol ra iso gitu ya. Jadi berapa triliun kilometer? Enggak bisa dihitung. Jadi malaikat menghadap Allah butuh satu hari yang kadarnya berapa? 50.000 tahun. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari ya bisa hitungan apa? Tadi 1.000 tahun atau hitungan yang malaikat tadi 50.000 tahun. Maka setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menjelaskan bahwa langit yang Allah ciptakan itu punya pintu. Bapak Ibu sekalian, kalau jenengan mirsani teng langit, ketinggal mboten lawange. Enten mboten lawange? Oh mboten. Mboten ketok nggih. Tapi yakin bahwa Allah sang pencipta langit itu menginformasikan kepada kita bahwa langit itu punya pintu. Coba kita buka nggih, surah An-Naba juz sama nggih, surah pertama dari juz sama. Disebut juz sama karena kan diawali dengan amma yatasaalun. Ayat 19. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Maka dibukalah langit dan langit itu punya banyak pintu. Abwab itu jamak dari babun. Betul nggih Mas 19 nih. Jadi langit dibuka oleh Allah dan langit itu punya banyak pintu. Coba kita buka surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 40. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyab wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri darinya, mereka tidak dibukakan pintu-pintu langit. Jadi langit niku punya pintu. Nah, berapa pintunya? Kalau surga kan jelas. Pintu surga ada 8. Pintu neraka ada 7. Pintu langit tidak terhingga. Jadi tidak ada yang tahu jumlah persisnya. Jadi banyak. Dan ilmiah saya pernah membaca dan baru saja nih. Jadi info ini sudah lama. Baru saja saya kemarin baca rantek dia yang di televisi ada berita apa yang berjalan itu ya, tek yang berjalan gitu. Jadi astronot NASA itu mau turun karena salah perhitungan itu nggak bisa nembus atmosfer ini. Jadi memang kayak tertutup betul.
Dan dulu juga pernah seperti itu, ketika mau balik ke bumi, perhitungannya salah, jadi memang kayak ada pintunya. Kalau nggak pas, ya nggak bisa. Jadi dihitung ulang, muter-muter lagi, ketemu, bisa turun. Jadi secara ilmiah pun dibuktikan bahwa langit itu memang punya pintu. Kemudian pintu langit di waktu-waktu tertentu atau dengan amal tertentu itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis dijelaskan, jadi ada 10 nih, tapi nanti yang kita kaji 1. Maaf nggih, niki lagi awal flu, batuk nggih. Jadi nyuwun ngapunten nggih. Jadi langit itu di waktu-waktu tertentu atau dengan amal tertentu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan oleh Imam Nawawi makna dibukanya pintu-pintu langit. Itu ada 3 makna. Yang pertama, disingkapnya hijab dan penghalang dikabulkannya doa. Jadi ketika langit itu terbuka pintunya, saat itu waktu yang istijabah untuk berdoa. Yang kedua, curahan rahmat Allah saat itu sangat deras, yang intensitasnya melebihi waktu-waktu yang lain. Maka di waktu itu, waktu yang paling bagus untuk banyak istighfar atau zikir. Kemudian yang ketiga, jadi makna dibukanya pintu langit yang ketiga, saat itu adalah waktu yang istimewa dan cepat untuk diterimanya amal oleh Allah. Maka di saat pintu langit terbuka, waktu yang paling baik untuk melakukan amal soleh. Kalau Rasulullah SAW, ya, mengapa Rasulullah sebelum sholat duhur itu sholat 4 rakaat? Itu karena terkait pintu langit terbuka. Ya. Jadi salah satu pintu langit terbuka itu ketika matahari tergelincir sampai didirikannya sholat duhur. Maka sebelumnya Rasulullah sholat 4 rakaat. Karena apa? Ya amal itu cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu yang bisa membuka pintu langit itu adalah kalimat tauhid. Jadi Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis dalam kitab Shahihul Jami' nomor hadis 5648 yang disahihkan oleh Syekh Albani. Jadi Rasulullah bersabda, "Ma qala abdun la ilaha illallah mukhlishan futihat lahu abwabus sama." Tidaklah seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara ikhlas, dengan ikhlas dari hatinya, maka dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita kaji tentang kalimat tauhid ini. Jadi tauhid itu merupakan kewajiban pertama dan terakhir bagi seorang yang mukallaf, sudah balik, sudah dewasa. Jadi para kiai dulu itu juga menanamkan tauhid kepada umat. Tetapi metodenya berbeda dengan hari ini. Mengapa? Saat itu masa transisi dari Hindu Buddha, dari animisme dijelaskan kepada Islam. Maka para ya wali lah di masa wali, masa-masa dahulu nggih. Wong Jawa niku kan nyun ngapunten, ilate kan kaku. Mbah-mbah dhisik niku kan ngomong bismillah mboten saged. Sagete napa? Semelah. Bar semelah terus semeleh. Jadi yen wis semelah bismillah ini kudune semeleh. La haula wala quwata ora iso napa? Wala kuwato. Ken ngomong afuwun niku ya ora iso. Dadine napa? Apem. Terus napa? Ghafura ya angel, dadi gapura. Dan ini kalau masjid-masjid kuno nggih, mesti sebelum masuk ke area masjid mesti enten gapura nih. Karena itu ada filosofinya nih. Kalau ingin mendapat ghafura, ampunan, ya seringa ke masjid ghafura. Sahadaten nggih mboten saged, dadi napa? Sekaten. Kafatan ya ora iso, dadi kupatan. Termasuk nggih,
Jadi wali itu menanamkan, kiai-kiai dulu nggih menanamkan tentang tauhid itu pakai bahasa sanepan. Jadi kalimat tauhid niku disanepake nggih, napa? Tauhid itu disanepake dengan apa? Dalimo. Dadi delimo. Terus dadi merah delimo. Niku kan jimat sing hebat ngoten. Tapi sekarang malah jadi jimat beneran, maksudnya jimat sing sirik nggih. Jadi saya pernah ngeruqyah nggih. Pasien itu katanya punya ilmu nyarinya itu ke pantai selatan. Berarti muridnya sinten nggih? Lho napa jenengan ngerti? mitosnya nggih. Jadi dia sakit jantung nggih, harus dipasang ring. Tapi jangan dibayangkan ring dipakai disuntik dimasukkan nggih. Secara medis harusnya sudah sehat nggih, tapi masih ada keluhan, akhirnya konsultasi ke adik iparnya. Kemudian ditanya punya ilmu apa? Nah, jujur punya ilmu, akhirnya minta diruqyah. Nah, ketika kita ruqyah niku jimatnya 3. Satu udah keluar, 2 keluar, lah ketiga niku katanya merah delima. Padahal delimo sing dikarepi kiai bukan seperti ini. Merah delima, sepasang cewek cowok, yang cowok katanya sudah keluar, nanti ceweknya akan nyusul. Tapi saya nggak bisa lihat, yang bisa tahu siapa? Yang bersangkutan. Singkat cerita, akhirnya keluar sehat, sudah kembali ke Jakarta. Tetapi yang dimaksud oleh para kiai dalimo utawi delima niku surah Al-Ikhlas sing dalnya cacahe 5. Kul huwallahu ahad siji, Allahus somad loro, lam yalid telu, walam yulad papat, walam yakun lahu kufuwan ahad 5. Jadi dalimo niku napa Pak? Delimo niku surah Al-Ikhlas. Itu masalah tauhid. Jadi sebelum kewajiban-kewajiban yang lain, maka pertama kali yang ditanamkan adalah tauhid. Dan sekaligus itu adalah kalimat utawi apa? Kewajiban terakhir. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda nggih, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Tapi ingat, pernah ada penelitian ya. Jadi di satu rumah sakit Islam itu ketika ada yang mau meninggal dibimbing untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi dari 100 orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah itu hanya 13 orang. Berarti sing 80 itu lagi ngucapin apa? Nah, mungkin ada macam-macam ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, coba kita buka surah Yunus nih 90. Jadi pernah ada kisah namanya Fir'aun. Kenal kali Fir'aun? Fir'aun itu cah ngendi niku? Cah ngendi? Cah Mesir nggih, belinge mboten jamak niku. Belinge pol, yen basa Sragen niku belinge pol. Lah mboten beling pripun? Wong aku ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Lah puncak-puncake beling nggih. Sak beling-belinge wong kan ra enek sing ngaku dadi Tuhan. Lah Fir'aun iki ngaku dadi Tuhan, maka belinge pol. Maka ketika Fir'aun itu tenggelam di Laut Merah, dia mampu mengucapkan kalimat yang secara makna itu kalimat tauhid. Ada yang hafal ucapan terakhir, kalimat yang terakhir diucapkan oleh Fir'aun? Enten sing hafal, Pak? Mas Fajar hafal enggak, Mas? Jenengan waca. Lho, kok mbok candhek dhewe ilallah kuwi lho. Maca ayate kleru lho. Amantu. Nggih, dibaleni. Tenang wae Mas, tenang. Ladi amanat bihi banu ilah wa ana minal muslimin. Jadi Fir'aun ya, ketika akan tenggelam,
Jadi ada kisah menarik nih. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau kan pernah tersenyum nih. Jadi ketika tersenyum itu ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah kok jenengan mesem niku enten napa? Aku berarti ceritani karo malaikat Jibril. Ceritane lucu. Ya, pripun ya Rasulullah ceritane kok lucu? Jadi Fir'aun ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel, ketika mentok Laut Merah, kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut, laut terbelah, terbentang jalan. Fir'aun sebenarnya saat itu sudah takut, nggak mau ngejar, ya, nggak berani ngejar. Tapi ternyata sudah diantisipasi oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat ini dia mikir ya, jangan, kan kita banyak yang berpaham. Malaikat itu pokoknya sami'na wa ta'na, diperintahkan atau mikir, pokoknya nama sami'na wa ta'na. Malaikat itu mikir ya. Buktinya ketika Allah akan menciptakan Nabi Adam, enten sing protes mboten? Malaikat kan protes. Ataj'alu ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan makhluk yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Niki protes mboten? Berarti kalau protes mikir mboten? Sing seneng protes niku sinten? Sing seneng mikir. Ya ora seneng mikir ya ora mungkin protes. Mbok munggah rego munggah ora dipikir ora mikir ora protes. Maka malaikat protes. Termasuk malaikat sinten? Malaikat Jibril itu sudah diantisipasi. Fir'aun naik kuda jantan, maka malaikat Jibril naik kuda betina. Nah kadang ngeten juga ya. Lah malaikat kok dadak numpak jaran kan ya cepet iso to. Maaf, ngeten nggih. Di surah Al-Anfal ketika perang Badar, perang pertama nggih, Allah membantu kaum muslimin dengan malaikat. Maaf, misalnya malaikat kayak tenggon film-film nggih dikempros, pirsa dikempros, Pak. Wong kafir disebul terus koncelah ngoten saged mboten? Ya saged nggih, kaya film-film niku nggih. Jamane kok malaikat, wong kiai iso nggih buang mencelat ngoten niku nggih. Tetapi di dalam surah Al-Anfal ketika perang Badar, malaikat ya ikut perang, ya nggo pedang, ya naik kuda. Jadi napa? Ya menyesuaikan dengan alamnya manusia. Allah pun juga mampu nggih misalnya Israel sing sakniki napa menindas bangsa Palestina. Niku Allah mampu enggak tanpa sebab langsung dipateni kabeh? Mampu enggak Allah? Ya mampu nggih. Tapi sunatullahnya seperti itu nggih. Maka malaikat Jibril naik kuda betina. Maka ketika Fir'aun tidak ingin mengejar Nabi Musa, jarane Fir'aun sing lanang niku lah diawe-awe karo jarane malaikat Jibril. Neng ngarep enek jaran ayu. Oh, akhirnya dioyah nggih. Dikira kali pasukane wani, pasukane ngetutke. Maka ketika sampai di tengah laut, laut itu kembali menyatu, jalan hilang. Fir'aun dan pasukannya ditelan ombak, gelagapen. Maka ketika akan mati, ngucapan tadi nggih, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Dawa banget tur itu kalimat tauhid. Pertanyaannya, mengapa Fir'aun tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah? Nah, ini yang membuat Rasulullah tersenyum ya. Ya Rasulullah, mengapa Fir'aun itu kok tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah? Lah ini apa? Maka ketika dia bisa mengucapkan amantu annahu la ilaha illallah di amanat bi bani Israil, kula mikir nih, yang ditotoke diteruske mesti ngucapin apa? La ilaha illallah. Maka cepat-cepat kula mendet-endut, kula dublakne. Dublakne sinten, Pak? Didublakne sinten? Sing didublak napa? Napa? Tutuke. Mosok Fir'aun ditutuk-tutukke. Napa? Dublake cangkeme Fir'aun. Lah engko ndak ngucapke napa? La ilaha illallah. Wong ning donya sombongnya luar biasa, mengaku Tuhan kok mau dapat rahmat. Maka di mulutnya disumpal napa? Endut kalih malaikat Jibril alaihissalam. Maka dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah guyu nggih. Kowe ya atian men to Bril gitu ya. Jadi mosok nggih ya Rasulullah, kula nggih mboten rido mosok sombong nindes etok rahmat. Maka kalimat Fir'aun ini nggih, kita oleh umatnya Rasulullah enggak diperintahkan mengucapkan sepanjang yang diucapkan oleh Fir'aun, tapi cukup napa? Lakinu ala mautikum bila ilaha illallah.
Tapi nyun ngapunten niki nggih dikritisi lagi nggih. Lah nanti piye yen pas dibimbing la ilaha illallah lagi tekan la ilaha malaikat Israel wis ora sronto nyawane disendal del. Dadi mati pas napa? La ilaha ora tekan illallah. Akhirnya rasa la ilaha illallah gedawan medeni engko yen tekan la ilaha terus mati piye? Wis cukup napa? Allah. Dadi mboten la ilaha illallah diperpendek jadi napa? Allah. Lah pertanyaannya nih, seandainya ada seorang mukmin, seorang muslim ditalkin, dibimbing untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah kok berhenti di kalimat la ilaha, niku hukumnya pripun? Pripun? Jadi ketika la ilaha mati, pripun? Ora nek wani sing jawab nggih, ya tak jawab dhewe. Jadi apa? Maaf, ada yang mengatakan kafir, tidak nggih. Jadi ketika dia sudah mengucapkan seorang mukmin nggih, la ilaha mati, itu sudah tercatat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Alasannya apa? Jadi alasannya adalah niat. Jadi tidak ada seorang mukmin yang berniat ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah ingin berhenti hanya sampai la ilaha. Niatnya pasti sampai kepada la ilaha illallah. Jadi meskipun amal itu belum selesai, yang diawali dengan niat yang benar itu oleh Allah sudah dinilai selesai. Contoh ya, tentang hijrah. Jadi di Al-Quran disebutkan ya, ketika hijrah naik kuda atau naik kendaraan yang lain, kudanya dia terjatuh atau disengat binatang berbisa, mati di tengah jalan, maka dia sudah terhitung sampai di tempat hijrah. Jadi niat. Coba kita buka nih surah Al-Anfal ayat 25. Jadi tentang niat nih. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian akan fitnah. Fitnah di surah Al-Anfal ayat 25 artinya adalah adab. Dan takutlah kalian ketika adab itu turun tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, tidak hanya menimpa ahli maksiat, sing soleh, sing sregep ngaji, sing sregep salat, nggih kenging adab. Maka ketika Rasulullah SAW mengkisahkan satu negeri atau satu kota yang itu dihadap oleh Allah, di situ ada ahli maksiat, ada orang soleh, kena semua. Maka istri Rasulullah tanya, ya Rasulullah, yang sing dihadap niku sing gaene mendem, sing gaene judi, sing gaene zina, sing gaene ngapusi, sing maksiat, niku pantes ya Rasulullah. Lah sing sregep salat, sregep ngaji, sregep poso kok nggih kenging, niku pripun? Maka Rasulullah menjawab, nanti akan dibangkitkan oleh Allah sesuai niatan hatinya. Misalnya ngeten ya, kita sama-sama melihat orang kecelakaan di jalan. Secara kasat mata podo-podo mati, ya. Tetapi oleh malaikat catatannya beda-beda ya. Naik kendaraan kecelakaan dalam rangka apa? Oh, dia dalam rangka mau beli cap hikia. Ditulis apa Pak? Maksiat. Sing siji, oh dalam rangka mau ngaji, ditulis amal soleh. Oh dalam rangka mau ngajar ngaji, ditulis amal soleh. Podo-podo kecelakaan. Yang membedakan apa? Niat. Contoh lagi nih. Jadi Rasulullah SAW beliau bersabda nih, tentang harta, dan ini hati-hati nih. Jadi masalah niat itu harus kita jaga betul nih. Jadi Rasulullah bersabda ngeten nih, innamad dunya li arba'atin nafar. Sesungguhnya dunia itu diberikan oleh Allah kepada 4 golongan, 4 kelompok. Yang pertama, abdun razaqahullahu ilman wa malan. Jadi seorang hamba yang dianugerahi oleh Allah ilmu dan harta, pinter, alim soleh, sugih. Biasanya yang wong soleh niku bondone nggih napa Bapak Ibu? Nggih amal soleh. Nggih nyumbang masjid, umroh, haji, udhiyah, wakaf, sedekah dan seterusnya.
Maka wahada afdolul manazil, inilah harta terbaik. Jadi harta terbaik itu adalah harta yang dititipkan oleh Allah kepada orang soleh. Yang kedua, seorang hamba yang diberi ilmu tetapi tidak diberi harta, pinter, alim, soleh, neng melarat. Enten mung pengen, Pak. Jadi enten sing umroh niku ya. Tapi dalam teks hadis itu wahwa shadiquniyah, niat yang benar-benar dan diucapkan. Wah, aku yang di duit ya pengen umroh. Enten sing sedekah gede. Wah, aku yang di duit ya pengen sedekah. Ada yang wakaf, aku yang duit ya pengen wakaf dan seterusnya. Maka keduanya pahalanya sama. Gara-gara apa, Pak? Niat. Yang ketiga, seorang hamba diberi harta tapi tidak diberi ilmu, sugih tapi bodoh, tidak paham agama. Biasanya gini apa, Pak, hartane? Nggih, maksiat. Nah, yang keempat, biar nanti mudah menjelaskan ya. Yang keempat, wah niki cilaka sak cilaka ning cilaka nggih. Tidak diberi harta, tidak diberi ilmu, bodoh, melarat. Ning angen-angene pengine kaya sing angka 3. Jadi aku yang di duit aku ya pengen nyawel. Aku yang di duit aku ya pengen tuku minuman keras sing harganya 38 juta misalnya. Aku yang di duit pengen apa? Pokoknya maksiat. Jadi sing keempat ini kan yen wong Jawa ngendikake napa, Pak? Ora mangan nongkone kena pulute. Ora etuk enake, etuk cilakane. Yen sing ketiga niku masih nikmat, Pak. Maaf nggih, sering kita sampaikan. Orang bermaksiat niku penak napa mboten? Tuh, kita tahu nggih. Kita tahu nggih. Biasanya kalau TKI ora wani jawab nggih, mriki wani berarti kita tahu. Ya kula anggap niki wong soleh kabeh nggih, ora ngerti rasane maksiat. Misalnya ngeten nggih, yang sering kita contohkan. Bapak Ibu pernah dahar saren mboten? Dek ben. Saren niku halal apa haram? Yang didahar dosa mboten? Sakniki paham berarti dosa. Saren niku enak mboten? Berarti maksiat enak mboten? Enak. Daging babi misalnya, daging babi nate mboten dahar daging babi? Oh, enak sing tahu. Enak mboten? Oh, enak. Padahal mangan daging babi niku dosa, maksiat. Berarti maksiat? Ngono kuwi lho karepe. Maksiat iki mangan babi kalih saren. Modine zaman cilikan kula modine saja itu beleh wedhus ditadai bathok. Terus dinapa? Oh niku modine. Modine ora jemuan, zaman kula alit lho. Yen sakniki ya ora Jumatan ya ora mungkin dadi modin nggih. Kan sampai gini nggih. Saya dulu kan SMP baguslah dapat ranking 4 nggih. Terus saudara itu kowe nang STM Mikael wae. Tahu nggih, STM Mikael itu kan terkenal dulu nggih. Nah, saat itu saya sudah fanatik ke Islam nggih. Mboten purun nggih. Wong niku yayasane sinten? Ora entuk Jumatan kok. Kowe ora entuk Jumatan ping 3 kan kafir. Lah saya belum ngaji ning maca-maca hadis itu kan. Kalau 3 kali berturut-turut tanpa alasan kan kafir. Wah, akhirnya entuk sing, Pak Mudin kae ora tau napa? Ora tau Jumatan. Berarti kafir. Berarti Pak Mudine wae ora tau Jumatan. Mudin pun niku mriko, mboten mriki, mboten mriki. Mriko adoh nggih. Tapi ngeten nggih. Maaf, maksiat itu sering dikemas dengan bahasa yang indah. Misalnya dulu di Paragon Hotel Paragon Solo, festival napa wisata, festival kuliner non halal. Non halal niku napa to? Kok mboten ditulis napa festival kuliner haram? Kok mboten ditulis haram, tapi tulis napa non halal. Lho kesane sing haram itu kan naik kelas. Misalnya bapak-bapak sing seneng nongkrong neng dalan.
Nongkrong niku nyawang napa to, Pak? Wong liwat nggih, wong liwat. Nonton apa? Bulan, mosok ngeten terus. Bahasane napa? Tiyang nongkrong ning dalan ngulati wong liwat niku basane napa? Cuci mata. Niku cuci mata napa ngregeti mata? Wong ngregeti mata kok dibahasake cuci mata. Basa laine golek vitamin. Niku vitamin apa racun? Lho, racunnya dikandhake vitamin. Wah, aneh-aneh bahasane nggih. Enek sing bahasane lawuh, saya pernah nggih nyegat bin kuwi ana bapak-bapak ning pinggir dalan bahasane, "Wah, anu Mas ning kene golek lawuh, engko mangane ning omah, ora mudeng Pak karep ngopo?" gitu. Dadi nyawangi niku golek napa vitamin. Padahal niku racun. Jadi setan itu pinter, maksiat dikemas dengan bahasa yang indah. Itu salah satu jebakan setan. Maka tadi seorang mukmin hati-hati nggih, gara-gara niat. Dadi ora ndek duit kok niate pengen nyawer, pengen apa? Pengen mendem niku ora etuk seneng ning etuk cilaka. Dan maksiat oleh Allah di dalam surah Yunus disebutkan nggih. Ya ayuhan nasu innama bagyukum ala anfusikum mataul hayatid dunya. Jadi wahai manusia, kalian yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, diri kalian sendiri, yaitu berbuat maksiat, itu apa? Bahayanya, madorotnya akan kembali kepada diri kalian sendiri. Mangan babi yo silahkan. Ning ngerti yo yen wetengmu bledos gara-gara kena napa? Cacing, pita yo rasa no. Seneng saren. Saren itu kan sumber kotor nglumpuk ning darah dan itu bisa napa? Mempengaruhi pribadi. Kowe yang seneng dadi saren wedhus, engko dadi iso kaya napa, Pak? Karaktere wedhus. Saren kire jegok terus mengke. Dadi guguk-guguk. Wah, niku berarti napa? Senengane saren kire dan seterusnya. Tapi kire niku di saren apa mboten to? Sudah haram, maten ini ya haram. Maaf nggih. Jadi ada ya saya cuman dari pernah baca. Jadi kire itu ben enak. Niku ndak boleh disembelih. Pripun carane? Ada yang dicemplung ke kali, ada sing digepuki, ada sing ditekak ngoten. Pripun? Saya hampir ya. Dan kula rada gelo, Pak. Ini sebagai penutup. Saya rada gelo. Saya ngaji di Widodaren, ndelah niku mboten angsal snack siang ya. Ngaji jam kula nggih sok-sok nggih anyel. Lah jam 1 awan kok ngaji ngantuk-ngantukin. Lah njaluke ngono ya tak ladeni ngoten. Ning mboten angsal snack. Akhir kan kula luwe nggih. Pas pulang di pinggir jalan itu ada tulisan warung sate. Ning ndak ada sate ayam, po sate wedhus. Tapi sate tok. Kula mlebet nggih. Lah ternyata bakule niku memandang, menatap saya dengan tajam. Nyun ngapunten Mas, niki sate guguk. Aduh. Mboten sida nggih ngapunten mboten sida. Ning kula gelo. Gelone mbok ngomongi bar aku mangan ngono. Kan ora ngerti ngono lho. Dadi ora ngerti kan napa Mas lho. Berarti niki HP nggih, Pak. Kan biasanya sing penting Pak ayo. Napa Mas? Goreng, Mbak. Wah, goreng barang niku wah ini Pak sate guguk ki wah ora apa-apa. Wong ora ning ora sida. Kula nggih wah Mbak, mbok mau ngomonge bar mangan, urung sida mangan dikandani ya ora sida nggih. Nyuwun ngapunten Mbak, nggih pun matur nuwun mboten sida nggih. Gara-gara napa? Dikandani nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian, napa? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah sampai la ilaha itu sudah tercatat napa? La ilaha illallah. Dan itu dijamin oleh Rasulullah. Jadi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Pasti masuk surga. Tapi ingat, pasti masuk surga itu bisa awal, bisa dhisik, bisa tengah, bisa keri. Lah jamaah mriki pengine dhisik, tengah napa keri? Mboten mungkin, kula mboten yakin. Ora ini jenengan ngeten kok dhisik ke ngendi? Mboten yakin lho. Mosok ngalahke sahabat, ngalahke salafus saleh. Tengah napa keri? Oh, keri, Pak.
Enten sing keri mending, oh neng neraka sik lho keri. Ya wis tengah mawon nggih, tengah nggih. Ning dhisik dhewe kita mboten. Pun yakin kula. Ning keri dhewe kula nggih yakin mboten. Sebab sing luwih elek timbang jenengan terus kata. Tapi pasti masuk surga. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhir hidup kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Minimal kalimat thayyibah. Allah juga enggak apa-apa, Allah Akbar juga enggak apa-apa, subhanallah enggak apa-apa. Karena tadi ada yang takut karena enggak punya ilmu nggih. La ilaha mati piye? Dianggap napa? Kafir. Padahal enggak, itu sudah tercatat la ilaha illallah. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku lu kali hadza fastaghfirullahi wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.